Yo, sahabat sektor 7 dan para manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin. Untuk hari ini kita akan melanjutkan alur cerita manual Limit Breaker lagi ya guys. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel sektor 7 agar tidak ketinggalan jika Mimin update video terbaru ya guys. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Review dari part sebelumnya diceritakan bahwa Kipong dan Agen Cuku pergi ke penjara tempat Taerim ditahan untuk mengejar Master Guild Perisai. Akan tetapi mereka sedikit terlambat dan kelompok yang dipimpin oleh Master Guild Perisai dan Taerim sudah meninggalkan penjara tersebut ke arah barat. Melanjutkan dari part sebelumnya untuk melacak keberadaan Master Guild Perisai dan komplotannya, sang temer Agen Cuku meminta bantuan burung camar. Dari hasil pelacakan tersebut diketahui bahwa mereka bersembunyi tidak jauh dari tempat Kipong dan Agen Cuku berada. Lalu Kipong pun menanyakan seperti apakah sosok Master Guild Perisai itu kepada Agen Cuku. Agen Cuku pun mengatakan bahwa dia adalah orang yang menakutkan. Karena demi meraih kekuatan dan membunuh monster, dia akan mengorbankan apapun untuk mewujudkannya. Hal itu menyebabkan banyak warga biasa menjadi korban juga. Saat mereka berdua berjalan sambil asik mengobrol, Agen Cuku melihat komplek pergudangan di sebelah bukit. Dia pun mengajak Kipong untuk pergi ke sana. Sesampainya mereka di depan gudang, Kipong menanyakan apakah mereka ada di tempat itu. Agen Cuku pun berujar bahwa tidak salah lagi mereka ada di sana, karena tidak ada yang bisa menghindari penglihatan para hewan. Memastikan hal tersebut, Kipong menyuruh sistem untuk mencari orang di sekitar gedung tersebut. Setelah selesai melakukan pelacakan, diketahui bahwa di sana ada 10 orang termasuk Master Guild dan Pak Taerim yang kabur dari penjara. Kipong pun menjelaskan kepada Agen Cuku bahwa sebenarnya dirinya ingin langsung masuk lewat pintu depan. Akan tetapi untuk mengurangi korban jiwa dan mendapatkan informasi, maka dirinya harus menyusup dari sisi kanan, karena jumlah penjaganya lebih sedikit. Dan semoga selesai dengan cepat dan lancar. Mendengar yang dibicarakan oleh Kipong, Agen Cuku pun terkejut karena Kipong bisa mengetahui dengan detail sampai dengan posisi musuh berada tanpa dia melihatnya. Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam gudang tersebut sesuai rencana, melalui pintu samping. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan 2 orang musuh yang mengatakan bahwa di sana dilarang untuk dimasuki. Kedua penjaga itu pun datang menyerang ke arah Kipong dan Agen Cuku. Agen Cuku pun mengajukan diri untuk melawan mereka dan akan menunjukkan level dari seorang temer dengan memanggil seekor kucing besar dan menyerang 2 lawan yang menyerangnya. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan bahwa Kang Wi, anggota tim Kipong dan juga beberapa orang tentara melacak keberadaan mayat naga api. Kang Wi memimpin pencarian menggunakan indera penciumannya dan mengatakan bahwa bau naga api sangat berbeda, jadi dia bisa mengetahuinya. Lalu Kang Wi pun memberitahu mereka harus lurus karena baunya menunjukkan ke arah sana. Salah satu anggota tim Kipong meyakinkan kepada para tentara bahwa walau caranya seperti itu, info yang diberikan oleh Kang Wi sangat akurat, dan mereka memutuskan untuk mengikuti arahan dari Kang Wi. Sedangkan di tempat Kipong dan Agen Cuku berada, diperlihatkan bahwa musuh yang menyerang dihajar oleh kucing besar yang dipanggil oleh Agen Cuku, hingga salah satu dari mereka terpental menembus ke dinding hingga sampai ke depan Master Guild Perisai dan Taerim. Melihat hal itu, Taerim pun kaget karena Kipong bersama dengan Cuku muncul di hadapannya. Lalu Master Guild pun berujar bahwa dia mengira Cuku sudah mati, karena tidak mendengar kabarnya selama 10 tahun belakangan ini. Menanggapi hal itu, Agen Cuku pun berterima kasih karena Master Guild Perisai senang dia masih hidup, dan memanggilnya dengan nama Kak Yurim. Menanggapi hal itu, Master Guild Perisai merasa marah dan berteriak, hingga membuat kaca di gudang itu pecah karena tidak mau dipanggil kakak lagi oleh Cuku. Alasan sebenarnya kenapa dirinya senang Cuku masih hidup adalah karena Master Guild Perisai selalu ingin membunuhnya dan Gusoryong. Sambil berteriak, Kipong memanggil nama Pak Yuri melesat maju ke arahnya.
yang sudah berada di tengah lingkaran sihir teleportasi bersama dengan Taerim, dan Kipong bersiap untuk memukulnya. Melihat hal itu, Taerim terkejut dan takut dengan datangnya Kipong. Akan tetapi, Pak Yurim hanya tersenyum karena merasa pukulan Kipong tidak akan sampai mengenainya. Akan tetapi, saat mereka akan teleportasi, pukulan Kipong mengenai barrier pertahanan Pak Yurim. Lalu, Taerim dan Yurim pun sudah menghilang karena sudah berteleportasi. Setelah itu, Kipong merasa aneh karena merasa tinjunya sudah mengenai sesuatu, akan tetapi tetap kehilangan mereka. Agen Zuko pun mengungkapkan bahwa melihat mereka sudah mempersiapkan Return Stone, berarti mereka sudah memiliki suatu rencana. Lalu Kipong pun berujar, karena mereka menggunakan Return Stone berarti mereka tidak terlalu jauh, dan mengajak Zuko untuk melacak mereka lagi. Berpindah di daerah Sihung Gyeonggi, terlihat bahwa Taerim dan Yurim berteleportasi di sana. Pak Yurim pun kaget karena hanya dalam waktu singkat Kipong bisa menembus pertahanannya, dan dia pun langsung muntah darah di sana. Melihat hal itu, Taerim pun khawatir dengan keadaan kakaknya. Akan tetapi Pak Yurim berujar bahwa dirinya tidak apa-apa dibandingkan dengan apa yang sudah dialami oleh Taerim, dan menyuruh Taerim untuk beristirahat dahulu. Mengiyakan perintah dari kakaknya tersebut, Taerim pun meninggalkan Yurim sendirian di sana. Lalu setelah kepergian Taerim, Pak Yurim pun menyuruh seseorang keluar dari persembunyiannya, yaitu Direktur Guild perisai yang sudah menjadi buronan, dan berujar bahwa dari mana saja, kenapa baru datang sekarang. Menjawab hal itu, Direktur Guild perisai berujar bahwa dia sedang mempersiapkan semuanya agar rencana yang sudah disusun bisa berjalan dengan lancar, dan menambahkan bahwa tentara sewaan yang mencuri mayat naga api dan pasukan Guild perisai berada di kota ini, dan jika dirinya ikut Master Guild, maka semua itu tidak akan terjadi. Dengan singkat, Master Guild mengatakan bahwa mulut Direktur Guild masih sama seperti biasanya. Menanggapi hal itu, Direktur Guild berkata bahwa masternya sudah lebih kuat dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Pak Yurim pun mengatakan untuk menghentikan semua omong kosong itu dan memintanya untuk menjelaskan tentang Kim Kipong. Menanggapinya, Direktur Guild pun menjelaskan bahwa Kipong tiba-tiba muncul tanpa jejak dan bekas apapun. Guild perisai juga sudah mencoba untuk merekrutnya, akan tetapi usaha itu gagal. Karena kegagalan tersebut, Kipong dianggap sebagai ancaman Guild dan berusaha untuk disingkirkan. Akan tetapi hasilnya seperti yang sudah terlihat, bahwa usaha itu pun juga gagal. Lalu informasi yang didapat tentangnya juga hanya sedikit. Diketahui bahwa Kipong menghilang selama 10 tahun dan adik serta ayahnya menghilang saat Dungeon Break. Dan juga ibunya saat ini sedang dalam keadaan koma. Dia juga tidak ada hubungan apapun dengan Gu Soryong. Menanggapi hal itu, Pak Yurim berujar bahwa pasti ada hubungannya dengan Gu Soryong, karena tidak mungkin ada orang yang tak suka uang dan kekuasaan. Pasti Gu Soryong memberinya sesuatu. Bersamaan dengan hal itu, Pak Yurim pun mengaktifkan sihir hipnotisnya dengan skala besar, dan berujar bahwa dia akan menunjukkan kepada negara yang telah dia jaga membuangnya. Semua warga yang ada di kota pun terkena efek sihir hipnotis tersebut. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan bahwa Kang Hui dan anggota tim serta para tentara menaiki mobil menuju ke arah kota. Karena bau mayat naga api yang tercium oleh Kang Hui menuju ke arah kota. Akan tetapi mereka meragukan apa yang dikatakan oleh Kang Hui. Karena kalau kabur seharusnya ke tempat yang tersembunyi, bukan ke tengah kota. Dan juga lewat walkie-talkie, tentara yang mengikuti mobil anggota tim Kipong protes kepada wakil kapten. Karena sekarang sudah ke abad 21, kenapa melacak sesuatu masih menggunakan bau? Menanggapi hal itu, wakil kapten pun meminta maaf dan mengatakan untuk percaya kepada Kang Hui. Namun tiba-tiba Kang Hui menyuruh untuk menghentikan mobilnya, dan dia pun melompat keluar dari mobil tersebut. Lalu para tentara yang mengikuti ikut turun dari mobil dan meragukan jika mayat naga api disembunyikan di tengah kota seperti ini. Akan tetapi tiba-tiba seorang tentara diserang oleh orang asing dari belakang, dan dengan cepat wakil kapten menyelamatkannya dengan menyerang orang asing tersebut.
Dengan munculnya beberapa orang asing tersebut mengkonfirmasi bahwa mereka sudah berada di jalur yang benar untuk mencari mayat naga api. Lalu Kang Hui pun berujar bahwa hidungnya memang tidak pernah salah dan mengatakan kepada para pencuri itu untuk bersiap-siap. Kemudian diperlihatkan bahwa anggota tim pasukan Kipo menghajar sekelompok orang yang menyerang mereka dengan brutalnya. Dan begitu juga dengan Kang Hui. Karena hal tersebut, salah seorang tentara terkejut dengan kekuatan tempur anggota tim Kipong. Dia tidak yakin dengan kekuatan anggota tim Kipong karena ketidakhadiran Kapten Kipong di sana. Dalam situasi itu, mereka berhasil mengalahkan beberapa orang asing tersebut. Lalu, salah seorang dari penyerang itu berujar bahwa anggota tim Kipong dan para tentara merupakan kaki tangan pemerintah yang licik. Dan diketahui bahwa dari tato di tangannya terlihat bergambar perisai. Dan penyerangnya merupakan anggota kuil perisai. Dia juga berujar bahwa jangan bangga karena sudah belajar Hapkido, dasar pesuruh Kim Kipong, tambahnya. Mendengar hal itu, wakil kapten pun marah dan menendangnya sambil berujar bahwa yang dipelajari adalah taekwondo. Dan merasa malu karena jelas-jelas mereka orang Korea, akan tetapi malah mereka bekerja sama untuk melakukan teror di Korea. Menanggapi hal itu, anggota kuil yang ditendang tadi berujar sambil tersenyum dan mengambil sesuatu dari balik rompinya. Diketahui bahwa itu adalah sebuah suntikan obat dan langsung menyuntikkannya di leher. Setelah menyuntikkan obat tersebut, para anggota kuil dan beberapa orang tersebut langsung berubah fisiknya menjadi lebih kekar dan berotot. Mereka datang menyerang ke arah anggota tim Kipong. Akan tetapi Kang Hui datang dan menendangnya. Kang Hui pun berujar apa seharusnya dirinya tidak ikut campur karena mereka hanya diam saja. Jadi Kang Hui pun bingung dan memutuskan untuk menyerangnya. Tapi ternyata kalian sudah punya rencana sendiri untuk melawannya, tambah Kang Hui. Menanggapi hal itu, wakil kapten berujar bahwa kami membeku bukan karena takut. Kami sudah banyak melakukan pertarungan di dalam dungeon selama bertahun-tahun. Anggota tim lain juga menambahkan bahwa daripada monster-monster di dalam dungeon, mereka hanya seperti samsak tinju saja. Akan tetapi Kang Hui memberitahu bahwa bau yang dikeluarkan mereka itu seperti bau manusia yang tercampur oleh sesuatu. Apa mereka harus dihabisi saja? Menanggapi hal itu, wakil kapten pun berujar bahwa mereka harus menangkap orang-orang itu hidup-hidup untuk mengetahui siapa dalang dibalik semua ini. Sedangkan di tempat lain ditunjukkan bahwa Yui sedang melakukan siaran langsung dan menyapa penggemarnya di studionya. Dia berujar bahwa dia akan berkolaborasi dengan YouTuber yang punya subscriber lebih dari 1 juta bernama Jinda yang akan dilakukan pada minggu depan. Setelah selesai melakukan siaran langsung, Yui khawatir karena dari kemarin YouTuber Jinda tidak mengangkat teleponnya karena harus membahas tentang kolaborasinya minggu depan. Jika tidak bisa dihubungi terus, maka bagaimana dengan konten kolaborasinya? Lalu Yui pun memutuskan untuk keluar rumah untuk menemui Jinda. Setelah itu diperlihatkan bahwa anggota tim Kipong berhasil menangkap semua orang yang menyerang mereka, dan mereka pun diborgol. Dijelaskan bahwa borgol yang digunakan merupakan borgol yang terbuat dari campuran logam khusus yang bisa menahan kekuatan para player. Saat sedang memegang suntikan yang digunakan, wakil kapten dikejutkan dengan informasi bahwa truk yang membawa mayat naga api telah ditemukan. Akan tetapi, truk tersebut kosong dan tidak ada jejak mayat naga api di dalamnya. Wakil kapten menyarankan kepada komandan tentara untuk membawa para teroris itu ke markas besar gabungan. Dan yang akan melanjutkan pencarian mayat naga api adalah tim khusus kontrol dungeon selama para tentara membawa para teroris ke markas besar. Wakil kapten juga menambahkan bahwa mereka akan mencari dari awal dengan mengandalkan indera penciuman dari Kang Hui. Mendengar hal itu, komandan tentara hanya membatu seakan tidak percaya dengan metode tersebut. Lalu diperlihatkan di sebuah dungeon bintang 5 yang bernama Rawakila. Windmaster Hwarang Yubin sedang melawan monster di dungeon tersebut dan juga mengalahkan bos monster dungeon tersebut sambil berujar dalam hati bahwa
bukan kekuatan luar biasa ini yang dilihatnya saat di Mod Chamber. Akan tetapi dia dikejutkan oleh dua orang anggota guild Hwarang yang menyapanya dan memujinya bahwa dia sekarang terlihat lebih hebat dari sebelumnya. Menanggapi hal itu, dengan nada kesal Yubin berkata bahwa kenapa dirinya diganggu saat sedang menaklukkan sebuah dungeon. Akan tetapi salah seorang anggotanya berujar bahwa dirinya datang untuk melaporkan sesuatu, yaitu anggota guild beberapa hari ini tidak bisa dihubungi. Dan lebih aneh lagi, semua anggota yang tidak bisa dihubungi adalah mereka yang tinggal di daerah Sihung. Dan bukan cuma satu orang saja, tapi secara bersamaan mereka tidak dapat dihubungi. Menanggapi hal itu, Yubin pun berujar bahwa selama ini dirinya terlalu hanyut dalam menaklukkan dungeon, sampai mengabaikan anggota guild. Lalu Yubin pun mengajak mereka untuk segera bergegas menuju ke kota Sihung secara bersama-sama. Kemudian diperlihatkan di bekas gudang di Pulau Chonak. Diperlihatkan beberapa orang sedang melakukan olah TKP di tempat Pak Yurim melakukan teleportasi. Agen Juku berujar Pak Yurim tidak akan mundur begitu saja. Kipong pun menambahkan bahwa kemungkinan besar pelaku pencurian mayat naga api juga pasti salah satu anggota dari guild perisai juga. Agen Juku pun membenarkan asumsi dari Kipong dan menambahkan bahwa mereka memakai pistol untuk aksinya agar identitasnya tidak diketahui bahwa mereka adalah seorang player. Dan tidak diragukan lagi, itu pasti ulah dari Pak Yurim. Jadi kemungkinan besar mayat naga api sudah dibawa ke luar negeri ya, tambah Kipong. Menyangkal hal itu, Agen Juku berujar bahwa teleportasi antar negara tidak dapat dilakukan. Makanya Pak Yurim yang bisa melakukan sihir teleportasi masuk ke Korea melalui bandara. Dan jika mereka berhasil melakukan teleportasi pun, Badan Intelijen Negara mengatakan bahwa kemungkinannya sangat kecil untuk melakukan teleportasi dengan membawa mayat naga api yang memiliki banyak mana. Setelah mendengar perkataan tersebut, timbul pertanyaan dan asumsi dalam pikiran Kipong. Mereka tidak punya tempat dan waktu yang cukup untuk melakukan apapun di Korea, apalagi dengan membawa mayat naga api yang sangat berharga. Pasti mereka akan melakukan sesuatu dengan mayat naga api tersebut. Kipong pun tenggelam dalam pikirannya dengan membayangkan kejadian di Mod Chamber, tempat dia melawan setengah monster dan setengah manusia, dan wujudnya malah lebih mirip seperti manusia. Seakan menyadarkan dari lamunannya, tiba-tiba Kipong mendapatkan telepon dari Kang Hui. Kang Hui menginfokan bahwa dia telah menemukan jejak pencuri mayat itu. Akan tetapi, karena penjelasan dari Kang Hui tidak bisa dipahami, dia menyuruh Kang Hui untuk memberikan teleponnya kepada wakil kapten. Setelah itu, wakil kapten pun mengungkapkan walaupun lokasinya kurang detail, akan tetapi dipastikan bahwa itu berada di daerah Siheng Gyeonggi. Dan anggota tim sedang menuju ke arah sana. Mendengar hal itu, Kipong pun berujar bahwa dirinya akan segera menyusul ke sana. Mendengar pembicaraan Kipong tadi, Agen Juku berujar bahwa dia memperingatkan Kipong untuk tidak terlalu mempercayai Kang Hui. Tapi, kita harus pergi ke sana untuk mencari jejak dari Pak Yurim. Lalu saat Kipong menanyakan untuk ke sana sekarang kepada Agen Juku, tiba-tiba salah satu potongan tubuh monster yang dikalahkan Kipong sebelumnya bergerak dan kembali berubah menjadi wujud monster, lalu bersiap untuk menyerang tim yang sedang melakukan olah TKP. Akan tetapi Kipong mengalahkannya dengan mudah dan berujar bahwa karena tadi dia memukulnya buru-buru, sepertinya dia belum mati. Lalu Kipong pun mengajak Agen Juku untuk segera menuju ke kota Siheng. Kemudian diperlihatkan di atas langit di sebuah kota terdapat lingkaran sihir yang sangat besar. Di sana terlihat Pak Yurim sedang berdiri di atas sebuah gedung, dan dia didatangi oleh 4 orang bawahan setianya, yaitu Sekretaris Utama Guild yang bernama Kim Tae-ryuk, Kapten Pasukan Khusus yang bernama Kim Min-sok, Kapten Tim Sihir 1 yang bernama Shin Mi-e, dan juga Ketua Tim Teknologi dan Sains yang bernama Park Ho-dok. Mereka berujar bahwa mereka siap melakukan perintah dari Pak Yurim. Menanggapi hal itu, Pak Yurim berujar bahwa memang mereka merupakan anggota guild yang bisa membuat musuh gentar.
Akan tetapi mereka malah meninggalkan adiknya dan kabur. Lalu Pak Yurim pun mendatangi mereka dan melemparkan 4 buah suntikan obat kepada mereka berempat. Dengan ekspresi yang menyeramkan, Pak Yurim menyuruh mereka untuk menyuntikkannya ke tubuh mereka dan menjelaskan bahwa benda itu akan membawa mereka ke dunia baru. Menuruti hal itu, mereka pun menyuntikkan benda tersebut ke dalam tubuhnya. Dan Pak Yurim pun berujar bahwa sekarang mereka bukan lagi sampah yang lemah, melainkan mereka akan terlahir kembali melalui kekuatan yang luar biasa tersebut, serta tidak ada lagi manusia lama yang akan sebanding dengan mereka. Dan menyuruh mereka untuk bersukacita dan mengagumi berkah haib tersebut. Pak Yurim juga menambahkan bahwa setelah ini mereka akan membuat pasukan menggunakan mayat naga api dan menghancurkan negara yang sudah memperlakukan mereka dengan buruk. Lalu akan membuat dunia haib dari kota yang sudah dibersihkan nantinya. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan bahwa Yui sedang menaiki sebuah taksi untuk mencari Jinda dan menghubunginya berkali-kali, akan tetapi tidak dapat respon sama sekali dari Jinda. Lalu sopir taksi pun menanyakan kepada Yui apakah dirinya merupakan orang yang telah menyelamatkannya dan putranya 6 tahun lalu di Universitas Tengem, karena wajahnya mirip dengan Yui. Menanggapi hal itu, Yui pun berujar bahwa bukan dirinya yang menyelamatkannya, akan tetapi kucing yang bersamanya yang menyelamatkannya. Padahal Yui sudah berpikir bahwa sopir taksi tersebut mengenalinya sebagai seorang YouTuber. Setelah itu, sopir taksi tersebut tiba-tiba berhenti, dan Yui pun berterima kasih sudah diantarkan sambil membayar biaya taksinya. Akan tetapi, sopir taksi tersebut menolak uang yang dibayarkan oleh Yui, karena dirinya sudah berhutang nyawa kepada Yui. Dan dia berujar bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa, jadi paling tidak dia bisa mengantarkan Yui. Yui pun berujar bahwa dirinya hanya melakukan yang biasa dia lakukan, dan dia harus membayar karena biaya taksinya kan juga sangat mahal. Akan tetapi sopir taksi tersebut hanya mengajak Yui untuk berjabat tangan dan memberikan kartu namanya, agar Yui bisa menghubunginya jika dirinya ingin bepergian jauh menggunakan mobil. Dengan agak tidak enak hati, akhirnya Yui pun menerimanya. Lalu sebelum pergi, sopir taksi itu pun berujar bahwa Yui hanya tinggal berjalan sedikit saja. Nanti dirinya akan tiba di pusat kota Shiheng dan menyuruh Yui untuk berhati-hati di jalan. Bapak juga harus berhati-hati menyetirnya, balas Yui kepada sopir taksi tersebut. Lalu Yui pun berjalan menuju ke pusat kota. Akan tetapi dia merasa aneh karena di pagi hari dan juga merupakan di akhir pekan, tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Yui pun berlari dan melihat butiran seperti salju turun dari langit. Dan Yui pun terpaku melihat beberapa orang ditempeli sesuatu seperti monster karena terkena butiran berwarna merah tersebut. Apakah yang sebenarnya sedang terjadi? Nantikan di video berikutnya ya guys. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.